Selamat datang di ruang sunyi. Di sini, di ruang hening di antara detak waktu, kita akan membuka tirai energi dan mendengarkan bisikan semesta yang khusus untukmu. Aku menyapamu yang mungkin sedang mencari jawaban atau sekadar merasakan getaran yang lebih dalam dari keheningan. Pembacaan tarot kali ini bukanlah sekadar ramalan, melainkan sebuah cermin untuk jiwamu. Sebuah undangan agar kamu berhenti sejenak dan menyadari alur energi yang sedang mengalir dalam hidupmu. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang masa depan yang jauh, melainkan tentang apa yang bergerak di dalam dan di sekitarmu saat ini. Tema yang akan kita gali bersama adalah transformasi dan pembebasan, sebuah perjalanan dari keterikatan menuju kebebasan dan dari kebingungan menuju kejelasan. Energi yang kita angkat adalah tentang bagaimana kamu belajar untuk melepaskan, bagaimana kamu menemukan kekuatan dalam keheningan, dan bagaimana langkah-langkah kecilmu membawa perubahan besar. Jika kamu merasakan ada tarikan halus di dadamu saat mendengar ini, maka pesan-pesan ini memang untukmu. Biarkan semua penilaian dan keraguan menguap sejenak, dan buka hatimu untuk menerima apapun yang muncul. Mari kita mulai perjalanan ini bersama di ruang sunyi. Kartu pertama, The World. Kartu pertama yang muncul adalah The World, sebuah kartu yang selalu membawa getaran penyelesaian dan pencapaian. Dalam konteks dinamika antara kamu dan dia, The World berbicara tentang sebuah siklus yang telah mencapai titik akhir. Ini bukan akhir yang menyedihkan, tetapi sebuah penyelesaian alami yang memberimu kebebasan dan perspektif baru. Di awal cerita, ketika jeda atau perpisahan itu terjadi, ada kecenderungan dari pihak dia untuk merasa bahwa dirinya lah yang memegang kendali penuh atas situasi, seolah-olah dia adalah pusat dari dunia kecilmu. Saya melihat ada keyakinan kuat bahwa dengan ia pergi atau menciptakan jarak, kamu akan kehilangan arah, menjadi gelisah, dan mungkin akan berusaha meraihnya kembali. Ia membangun skenario di kepalanya bahwa kamu akan mencari-cari, bertanya-tanya, dan bahkan mungkin meratapi kepergiannya. Karena dalam egonya, ia percaya dirinya adalah bagian yang tak tergantikan dalam hidupmu. Ia menganggap dirimu sebagai pelengkap yang akan patah tanpanya. Namun, The World datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah sebuah dunia yang utuh dan lengkap dengan sendirinya. Inilah titik di mana perhitungannya mulai meleset. Bayangkan, ia sudah menyiapkan panggung di mana ia menjadi aktor utama dan kamu adalah penonton yang setia. Tetapi, ketika tirai dibuka, kursi penonton justru kosong. Keheningan yang kamu berikan bukanlah tanda kelemahan atau keterpurukan, melainkan sebuah kejutan yang sama sekali tidak ia perhitungkan dalam skenario egosentrisnya. Kamu tidak bereaksi seperti yang ia harapkan karena kamu sedang merayakan sebuah penyelesaian, bukan kehilangan. Kamu berdiri di puncak siklus lamamu, menatap pemandangan baru yang lebih luas. Energi The World mengajakmu untuk merasakan bahwa kamu telah menyelesaikan sebuah babak penting, dan sekarang pintu menuju pengalaman baru terbuka lebar bagimu. Daripada berfokus pada apa yang ia pikirkan, arahkan perhatianmu pada kebebasan dan pencapaian yang baru saja kamu raih atas dirimu sendiri. Untuk mengarah ke pembahasan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana energi keheninganmu ini mulai bekerja secara psikologis di dalam dirinya. Kartu kedua, Page of Wands. Dari sanalah Page of Wands muncul dengan membawa pesan tentang percikan, rasa penasaran, dan awal dari sebuah keinginan yang membara. Keheningan yang kamu ciptakan mulai bekerja secara psikologis dan ia mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres di dunianya. Keheningan yang dianggap sebagai kekosongan atau kekalahan darimu justru berubah menjadi sesuatu yang bising dan mengganggu di dalam pikirannya. Rasa penasaran yang tak terjawab mulai menggerogoti keyakinannya, dan ia mulai meragukan egonya sendiri. Page of Wands adalah energi muda yang bersemangat, dan di sini ia menggambarkan bagaimana keraguan mulai menggantikan rasa percaya dirinya yang berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benaknya. Apakah saya tidak sepenting itu untuknya? Atau mengapa ia tidak bereaksi seperti yang saya bayangkan? Energi ini membuatnya merasa seperti ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Api yang terbuat dari kebingungan dan ingin tahuan yang tak terpuaskan. Di titik inilah kepercayaan dirinya yang semula begitu kokoh mulai retak. Api kecil dari Page of Wands ini bukanlah api kemarahan, tetapi api kesadaran bahwa dunianya tidak lagi berputar sesuai dengan keinginannya. Energi kamu yang tenang dan tidak reaktif menjadi sebuah refleksi yang memaksanya untuk menatap kembali pilihan dan sikapnya sendiri.
Dan itu adalah momen yang sangat tidak nyaman bagi siapapun yang terbiasa berada di atas angin. Untukmu, Page of Wands adalah sebuah panggilan untuk menjaga api semangatmu tetap menyala. Kamu memiliki percikan keberanian dan kemandirian yang menarik perhatian. Ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk mengeksplorasi minat baru atau memulai proyek yang selama ini kamu tunda. Rasakan getaran antusiasme yang muncul dari dalam dirimu, karena itu adalah tanda bahwa semesta mendukung langkah barumu. Untuk mengarah ke pembahasan selanjutnya, mari kita lihat bagaimana ia akan bereaksi ketika ia mulai merasa terpojok oleh ketidakpastian ini. Kartu ketiga, Six of Cups. Merasa terpojok oleh keheninganmu, Six of Cups muncul untuk menggambarkan langkah selanjutnya yang ia ambil. Membangun benteng pertahanan dengan bernostalgia pada masa lalu. Ia akan berusaha mati-matian untuk tetap terlihat tenang, dingin, dan tidak terpengaruh, meskipun di dalam hatinya mulai dilanda kepanikan. Ini adalah saat di mana gengsinya bekerja paling keras, dan ia mungkin akan menarik diri lebih jauh, bersikap sibuk, atau bahkan mencoba membuat kamu cemburu sebagai bentuk kamuflase. Semua ini adalah taktik untuk menyembunyikan keterkejutannya dan melindungi ego yang mulai terusik. Dia akan mengingat-ingat momen-momen indah kalian dulu, seolah-olah ia sedang membandingkan masa lalu yang nyaman dengan situasi sekarang yang tidak ia duga. Perjuangan internal ini sangat jelas terlihat. Ia sedang bertarung keras melawan keinginannya sendiri untuk mendekat, karena melakukannya berarti ia harus mengakui bahwa strategi awalnya gagal dan ia harus menelan harga dirinya yang selama ini ia jaga. Six of Cups berbicara tentang kenangan, tetapi juga tentang pilihan untuk tetap terikat pada masa lalu atau melepaskannya. Untukmu, Six of Cups adalah pengingat yang lembut bahwa masa lalu adalah sebuah pelajaran yang indah, tetapi bukan tempat untuk kembali menetap. Cintai kenangan itu, hargai apa yang pernah kamu pelajari, Yai. Namun sadarilah bahwa kamu tidak perlu membawa semua beban itu ke masa depanmu. Energi ini mengundangmu untuk memaafkan, melepaskan, dan melihat ke depan dengan hati yang lebih ringan. Meskipun ia mungkin tenggelam dalam kenangan, kamu memiliki kesempatan untuk menciptakan kenangan baru yang lebih cerah dan autentik untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan nostalgia membuatmu ragu untuk melangkah. Untuk mengarah ke pembahasan selanjutnya, kita akan mengupas puncak dari semua dinamika ini, di mana imajinasinya mulai mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Kartu keempat, Seven of Cups. Puncak dari seluruh dinamika ini adalah ketika Seven of Cups muncul, menggambarkan saat benteng pertahanannya mulai melemah dan imajinasi mengambil alih logikanya. Rasa penasaran yang tidak kunjung terjawab berubah menjadi ikatan yang nyata, yaitu ketakutan kehilangan kamu secara permanen. Ia mulai kehilangan arah karena peta yang ia buat sendiri ternyata salah. Disinilah letak kekuatan dari keheninganmu. Ia menjadi senjata yang paling efektif. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan dan skenario, seperti bayangan-bayangan di dalam air. Ia mulai membayangkan skenario terburuk, bagaimana jika ia benar-benar sudah move on, atau bagaimana jika saya sudah kehilangan dia selamanya. Perkembangan emosional ini sangat krusial karena ini adalah puncak dari frustrasinya, di mana ia menyadari bahwa kendali yang selama ini ia kira ada di tangannya, sebenarnya telah lama berpindah ke tanganmu melalui sikap tenang dan penerimaanmu atas situasi. Seven of Cups adalah kartu ilusi dan pilihan. Untukmu, kartu ini muncul sebagai peringatan dan juga kesempatan. Peringatannya adalah untuk tidak terjebak dalam ilusi yang sama seperti dia, yaitu terus memikirkan bagaimana jika. Kesempatannya adalah bahwa kamu memiliki kejelasan. Di antara kabut ilusi yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri, kamu berdiri dengan pandangan yang jernih. Ini adalah saat yang tepat untuk memilih dengan sadar apa yang benar-benar kamu inginkan untuk masa depanmu, bukan hanya bereaksi terhadap apa yang ia lakukan atau tidak lakukan. Semesta menunjukkan bahwa ada banyak jalan di hadapanmu, tetapi hanya satu yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Ikuti saja apa yang membuat hatimu terasa ringan dan penuh harapan. Untuk mengarah ke pembahasan selanjutnya, kita akan melihat puncak keputusan akhir dari semua ini akan bertindak atau dalam ketidakpastian. Kartu kelima, Two of Wands. Akhir dari semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar yang tercermin dalam Two of Wands. Akankah ia menurunkan gengsinya atau memilih tenggelam dalam penyesalan? Two of Wands adalah kartu tentang perencanaan,
visi, dan keberanian untuk mengambil langkah ke wilayah yang baru. Dari energi yang saya tangkap, keputusan akhirnya sangat bergantung pada seberapa besar ia bisa mengatasi egonya sendiri. Ada kemungkinan ia akan memberanikan diri untuk menyapa, namun tidak dengan cara yang jelas, melainkan masih setengah hati dan penuh perhitungan, seperti seseorang yang menguji air sebelum benar-benar terjun. Namun bisa juga ia memilih untuk memendam semuanya dan menanggung rasa kehilangan itu seorang diri, membiarkan penyesalan menggerogoti dirinya. Two of Wands menunjukkan bahwa ia berada di persimpangan jalan dan harus memilih, tetapi keputusan itu bukan lagi menjadi urusanmu. Posisi terbaik untukmu saat ini adalah tetap pada pendirianmu, seperti seorang pemimpin yang bijaksana yang memandang dari atas bukit. Kamu sudah berada di posisi yang kuat dan bijaksana, di mana kamu tidak lagi terikat pada drama emosionalnya. Two of Wands untukmu adalah sebuah peta yang menunjukkan dunia luas yang menantimu. Ini adalah undangan untuk merencanakan petualangan barumu sendiri, untuk menetapkan tujuan yang selama ini hanya kamu impikan, dan untuk mengambil langkah pertama yang berani. Tetaplah menjadi pusat ketenangan, karena kamu telah membuktikan bahwa kebahagiaan dan nilai dirimu tidak bergantung pada validasi atau kehadirannya. Ini adalah waktunya untuk melanjutkan hidup dengan penuh percaya diri, apapun pilihan yang ia ambil. Visimu lebih besar dari masa lalumu. Dengan ini kita telah sampai pada akhir cerita dari kelima kartu ini, dan sekarang mari kita lihat energi menyeluruh dari semuanya. Dan disinilah perjalanan kita untuk kali ini berakhir. Tapi ketahuilah bahwa energi semesta tidak pernah berhenti berbicara kepadamu. Pesan-pesan yang baru saja kamu terima adalah benih-benih kesadaran yang kini tumbuh dalam dirimu. Rawatlah dengan kelembutan dan biarkan intuisi menjadi kompas langkahmu. Dari ruang sunyi, aku mengucapkan terima kasih karena kamu telah hadir dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Percayalah pada proses kehidupan, karena setiap jeda selalu membawa pelajaran, dan setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Jika video ini menyentuh ruang batinmu, jangan ragu untuk menyukai, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya dari semesta. Sampai kita bertemu lagi di ruang hening yang lain, tetaplah berada dalam cahaya dan kedamaianmu.